Oh itu bukan sapaan yang bagus guys. Hai. Hai guys, sore semuanya. Sore kembali lagi bersama saya Rali. Enggak bercanda. Enggak apa. Mau kegiatan nih pasti. Mau ngapain? Boleh. Hai sore guys. Mantap, belum telat ya, baru mulai. Aman. Hai guys. Sehat, puji Tuhan sehat. Dingin banget sumpah. Aku nggak bawa musik, bukan musik, maksudnya aku nggak bawa bukan musik, nggak bawa lagu, gimana ya gitulah. Dan makan belum? Tadi aku makan siang deh kayaknya. Ya, aku udah makan siang aman-aman. Siapa aja di sana, nggak ada siapa-siapa, makanya sepi. Ya kan, tuh sebenarnya tuh semua satu dunia tuh sepi guys. Kalau cuma ada kita doang tuh sepi. Jadi sepi, nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah, kabarnya baik banget. Rapiin rambut mulu. Aku lagi suka, tau gak sih? Aku tuh baru aja kayak ganti shampoo gitu kan. Terus kayak aku lagi ngetes. Aku tuh kalau misalnya nyocok-nyocokin shampoo tuh aku ngetes dulu kayak apakah dia bisa tahan untuk beberapa jam gitu, kesegaran si rambut ini. Terus kayak shampoo yang aku baru beli ini aku udah tes selama 3 hari kalau nggak salah. Aku lupa berapa hari, 3 atau 4 hari gitu. Aku udah ngetes, terus ternyata bagus. Terus kayak aku pengen beli lagi shampoo-nya. Jadi I don't know, mungkin nanti kapan, nggak tahu. Aku tuh nggak punya hair care gitu kan. Aku kalau maskeran rambut tuh. Mari kita ngomongin ini soal apa ya, bukan soal kebersihan, apa ya namanya ya. Pokoknya kayak inian deh, selain skincare kan aku udah sering kan pas skincare makeup gitu. Sekarang ke shampoo gitu. Nah, aku biasanya kalau misalnya pakai hair mask itu sebulan tuh kadang 2 kali, kadang itu kadang kalau lagi rajin 2 kali, tapi kalau lagi nggak rajin minimal 2 kali. Ngerti nggak sih? Tergantung bulannya sebenarnya. Kadang ada yang sebulan tuh bisa lebih dari 2 kali hair masknya, ada yang sebulan kayak cuma 2 kali kadang. Jadi kayak beda-beda gitu loh. Gitu. Terus kayak aku kadang pakai hair oil, kadang enggak. Karena rambut aku tuh jatuh guys, jatuh banget, kayak lurus, gimana sih, loose banget itu rambutnya. Jadi aku nggak berani pakai hair oil sebenarnya. Gitu. Random banget ya, tapi ya gitulah. Nggak apa-apa rambutnya. Aku pegangin biar nggak jatuh. Kayak dari tadi aku pegangin terus biar nggak jatuh rambutnya. Siapa dong please? Hai. Percaya gak aku AI only? Sesuai kepercayaan masing-masing, tapi aku percaya kamu. Genderbus yang punya lesung siapa? Banyak tahu, menurut, nggak tahu sih jujur. Tapi yang aku notice, karena ini anak selalu nyamperin aku setiap dia lagi ngerasa lesung pipinya tuh kelihatan dalam. Nina tuh selalu apa sih namanya? Randomly datang ke aku terus dia bilang kayak, Arali lihat nih, aku lesung pipinya dalam banget, aku berasa jadi kamu tak, gitu katanya. Jadi aku selalu notice Nina punya sih. Sama kayak Kimi punya nggak sih? Kayaknya ya. Nggak tahu apa aku lagi halu, tapi kayaknya ada deh. Ya nggak tahu, emang random. Nina tiba-tiba datang kayak buat nunjukin langsung video kayak, okay, you look cute, okay, gitu. Tapi kayaknya Kimi punya, seinget aku doang. Yang paling cengeng itu bukan sesuatu yang buruk ya, disclaimer. Cengeng itu bukan sesuatu yang buruk, tapi menurut aku yang cengeng, yang bukan cengeng tapi yang lebih berperasaan, lebih feelingnya tuh kuat, itu tuh si Kimi tuh
gampang emosional, ngerti gak sih? Kayak gampang seneng, gampang banget, gampang marah, gampang sedih, gampang. Jadi itu emang emosional aja orangnya. Terima kasih Kak Apipski, Mas Batangnya gitu. Itu untuk Kimi. Tapi sebenarnya tergantung ya. Tapi kalau menurut aku yang paling emosional tuh Kimi. Tapi itu bukan hal yang buruk menurut aku, karena dia berani mengungkapkan perasaannya. Jadi gak apa-apa. Kalau muka jelek waktu cengeng kan itu hal yang buruk. Sebenarnya enggak juga nggak sih? Kayak kalau menurut kalian jelek belum tentu menurut orang lain tuh jelek guys, kan tergantung sudut pandang orang juga. Kameranya kurang masa sih? Nah kok emang pencahayaan juga di sini nggak terlalu terang, jadi rasanya kayak burung gitu loh. Ya kan semangat yang lagi ujian, apapun itu ujiannya, UTS, apa ujian akhir ataupun apapun itu. Katanya kuliah lagi banyak UTS ya, semangat ya. Kemarin tuh pas VC pada ngabarin kayak baru saya UTS, ada yang lagi belajar buat UTS, ada yang minggu depannya UTS, jadi kayak semangat untuk kalian yang UTS. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Buat yang lagi ujian akhir juga, semangat semuanya. Pokoknya apapun jenis ujiannya semangat, karena jujur aku belum siap menghadapi ujian lagi, jadi kalian semangat ya. Kayak lagi pada musim ulangan itu, jadi tuh lagi pada ujian semua, semangat rambutnya bercabang pakai apa? Jujur aku nggak tahu. Kalian tau gak sih ada yang jujur aku nggak tahu ya maksudnya rambutnya bercabang tuh gimana, tapi kalian tau gak sih ada yang kayak rambutnya patah gitu kan, terus tuh ada orang yang pakein kayak nggak tau kayak mesin apa gitu, jadi rambut patahnya tuh bisa keambil semua, terus jadi kayak smooth banget gitu loh, kayak nggak kelihatan ada patahnya lagi. Tuh keren sih, tapi jadinya kayak kepotong-potong yang keluar dari jalur ini rambutnya, jadi kayak patah juga sebenarnya, cuman jatuh aja. Ngerti gak sih? Aku nggak terlalu pengen sih kayak gitu. Kok sendirian? Emang kenapa kalau sendirian? Aku kan kalau live juga kadang sendirian gak sih? Dimanapun itu, kalau misalnya emang lagi pada live ya bareng, tapi kadang kan aku juga sendirian. Sepi ya? Sepi kan? Akunya tuh emang pendiam sebenarnya. Yang nonton pasti ngerti, yang nonton pas kemarin aku SR pasti ngerti. Ya kan yang kemarin SR aku ngomong juga kalau misalnya ada orang yang harus aku ajak ngomong, pasti aku ajak ngomong, tapi kalau nggak ada nggak bakal aku ajak ngomong gitu. Misal aku lagi live bareng Gen 12, terus kayak mereka diem kan udahannya karena udah habis topiknya yang udah dibicarain, pasti terus aku ajak ngomong. Tapi kalau dia lagi ngomong sama kalian, sama yang nonton, ya aku nggak bakal ajak ngomong. Tapi kan di sini juga cuma ada aku, jadi kayak ya udah aku aja yang ngomong. Mana nggak ada yang lain? Bener, gak ada yang lain, sumpah. Adanya aku doang. Kalian sangat berharap pada Gen 12 yang muncul kah? Tidak ada, only me. Sekarang potong rambut wolf cut kali ya. Jujur aku dulu pernah potong wolf cut itu tau, tapi wolf cut yang kayak masih panjang, bukan wolf cut yang pendek. Kan tau kan wolf cut yang pendek dulu sempet ngetren banget, tapi aku karena aku nggak dibolehin rambut pendek, jadinya aku wolf cut yang panjang ya. Aku suka, tapi tuh kayak kelihatannya bagus sih, bagus. Aku sampai sekarang masih suka kayak ngeliat rambut. Sebenarnya Trisha ini bukan wolf cut sih, kayak emang mungkin layer doang atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku suka yang kayak Trisha gitu yang kayak kelihatan gitu loh bentuknya sebenarnya, kayak potongan kelihatan perbedaannya, itu aku suka. Kayak sama tidur. Tapi aku suka aja kayak apa namanya tuh, apa sih namanya tadi aku ngomong guys? Iya kalau misalnya wolf cut, karena nih ya dulu wolf cut seingat aku tuh zamannya apa ya, orang-orang tuh lagi enggak lagi sih, tapi itu tuh zaman ngewibu itu kayak wolf cut, ngerti nggak sih, lagi
trennya wolf cut, terus trennya banyak tren wibu, jadi kayak oke. Terus kayak bener-bener kayak per animean tuh lagi ngetrennya tuh bener sampai luar, ngerti gak sih? Di luar juga lagi ngetop banget nih soal anime-anime, soal cosplay, soal dress up yang bukan wibu tapi kayak ada vibes animenya, ngerti gak sih? Jadi kayak itu tuh lagi melonjak aja si wolf cut ini, dan di situ kan aku lagi suka anime kan, jadi kayak oke, kayaknya harus potong gitu loh. Terus jadi kayak aku potong, tapi kayak ya udah aja sih. Terus kayak udah deh. Bukan trennya tapi gitu. Tapi itu dulu, jadi kayak ya udah aja kan, itu kan dulu. Sekarang aku udah gak kayak gitu guys, karena aku sekarang udah gak berani potong yang aneh-aneh, karena menurut aku rambut aku bukan yang tebel gitu kan, rambut aku tuh tipis, bukan setebal itu, jadi aku gak berani. Kayak menurut aku ini udah jalan keluar paling benar potong layer, tapi yang soft layer gitu. Aku juga gak berani bondol, karena nanti kalau bondol tuh menurut aku ada dua kemungkinan, kelihatan makin tipis atau kelihatan tebal, ngerti gak sih? Jadi aku nggak berani ngambil keputusan itu karena aku belum tahu nanti bakal kayak gimana kan tadi. Kesel nggak sih ngomongin rambut? Aku seneng banget soalnya di beberapa kayak fan cam gitu pas entah di bandara atau dimanapun itu yang emang di foto pas fan cam gitu, rambut aku kelihatan glossy banget. Aku seneng banget, aku kayak oke, bagus rambutnya gitu, dan kelihatan glossy. Terus soal itu aku sempat kayak ngepost Instagram story, aku ngepap gitu doang kan, terus kayak rambut aku kena cahaya gitu, terus kelihatannya glossy banget. Sering nanyain hair care-nya apa, kayak thank you. Kayak lucu aja tau, kayak bener nanyain hair care, kayak gimana aku jawabnya ya. Kayak aku seneng karena kan nggak muji muka, nggak muji cuman fotonya aja kayak cantik gitu, tapi kayak kalian sadar sama hal lain yang padahal aku nggak tunjukin gitu loh, kayak rambut contohnya gitu. Kayak lucu ya. Terus apa tadi namanya, saran potongan rambut, aku jujur nggak tahu. Soft layer udah paling benar sebenarnya untuk yang kaum yang rambutnya kan tuh tipis. Sebenarnya jangan di layer, kalau udah tipis banget jangan pernah di layer karena makin kelihatan tipis itu. Jadi kalau bisa di oval aja, karena dulu kalian tahu nggak sih? Aku nggak tahu ini mitos atau enggak ya. Terima kasih Kak Firdaus Mas Batang ya. Aku nggak tahu ini mitos atau enggak, tapi pas apa tuh namanya? Apa ya namanya? Oh dulu pas aku masih kecil, aku tuh selalu rutin potong rambut kan, bener-bener serutin itu. Aku nggak paham lagi, kayak aku berasa aku baru potong rambut terus ditawarin potong rambut lagi Ceh gitu. Jadi kayak hah, perasaan kayak baru 2 minggu lalu potong rambut, tapi nggak 2 minggu, kayak sebulan, cuman kayak rasanya baru 2 minggu gitu loh. Tapi aku tuh dulu rambutnya tipis banget, nggak tipis banget tapi kayak tipis gitulah hitungannya. Jadi kalau bisa dikuncir tuh kelihatannya tipis gitu kan. Terus kayak di rutin banget gunting rambut, katanya ntar juga kalau misalnya dipotong rambutnya panjang lagi, maksudnya makin tebel gitu loh rambutnya, jadi digunting aja kata mami aku gitu kan. Saya kira bener-bener serutin itu. Jadi aku tuh rambut dulu pas masih kecil, pas masih SD, iya pas masih SD tuh nggak pernah segini, pasti kayak di bawah ini, ngerti nggak sih guys? Jadi kayak bener-bener setipis itu. Jadi tapi nggak apa, puji Tuhan kayak sekarang lebih tebal dibanding dulu kayaknya. Jujur aku nggak tahu, tapi kayaknya lebih tebal daripada dulu deh. Terus tipisnya, tapi aku nggak tahu itu beneran fakta kah? Jujur aku masih nggak paham ya konsepnya. Masa kita potong rambut terus tiba-tiba makin panjang terus makin tebel? Emang iya? Aku jujur aku nggak tahu ya. Tapi kayak oke. Tapi sampai sekarang aku nggak potong-potong sih. Apa karena kalau misalnya rambutnya panjang jadi rontok gitu mungkin? Tapi aku nggak tahu ya, soalnya aku beneran jadi makin tebal gitu loh. Jadi aku nggak tahu. Enggak sih, nggak sensitif rambut aku. Cuman ya gitu. Cuman aku tuh tipe rambutnya yang kayak rontok gitu loh guys. Jadi kalau digunting terus aku juga kayak nggak suka, gimana ya? Aku bingung. Aku nggak tahu cara gimana biar rambutnya nggak cepet rontok, karena pakai shampoo yang biar nggak rontok pun tetap aja rontok, nggak mengurangi. Bahkan kalau orang ya setidaknya mengurangi nggak sih? Menurut aku enggak, karena kayak sama aja. Aku nyisir jatuh berapa helai, aku kayak gini jatuh, jadi kayak bener-bener rontok, ngerti nggak sih? Gitulah.
Terus kayak aku pakai hair tonic ya sih yang biar kayak numbuh lagi gitu rambutnya. Itu aku nggak tahu sih, aku baru cobain satu dan aku nggak rutin banget sebenarnya, jadi kayak nggak tahu perbedaannya apa. Bayang kamu bondol, jangan dibayangin. Aku pernah banget bondol, terus aku pakai kacamata warna hitam, terus yang kayak sebenarnya nggak kelihatan nerd sih menurut aku, tapi kayak kalau dibayangin lagi kayak apalagi dulu tuh aku apa sih pas lagi rambutnya segitu tuh lagi fase suka anime, ngerti nggak sih? Jadi nggak tahu, aku nggak bisa ngebayangin, walaupun aku nggak pakai baju yang ada unsur anime pun kayak wibu banget gitu, ngerti nggak sih? Padahal cuman bondol pakai kacamata warna hitam, tapi kalau bisa dilihat lagi tuh kayak, ngerti gak sih? Jadi aku pas selama fase wibu tuh aku ada 2 haircut guys. Yang pertama haircut bondol, tapi bondolnya nggak bondol banget, kayak seatas apa ini namanya, pundak atau nggak sepundak. Terus ada juga yang pas lagi wolf cut. Jadi kayak selama aku mengamati tuh kayak oke, wibu. Padahal menurut aku pas yang aku wolf cut itu harusnya aku bisa nggak kelihatan wibu, tapi karena pas di situ aku lagi banyak beli merch anime, jadinya kayak ngerti kan gitu. Wah, jadi gitu. Itu pas SMP kalau nggak salah, pas SMP begitu deh. SMP SD aku nggak kayak gitu. SD tuh aku gimana ya, SD aku ya gimana normal. SD gimana sih, waktu itu SMP jadi kayak kelas berapa itu nggak tahu, jujur aku lupa banget. Kayaknya pas SMP 1 belum deh, mungkin SMP 2 nggak tahu, pokoknya SMP aja aku lupa banget jujur. Tapi pas SMP 3 kayaknya aku udah nggak terlalu deh, tapi aku nggak tahu ya, jujur aku lupa banget. Tapi kayak ya gitulah, 10 tahun lalu. Kok 10 tahun lalu kelas 1 gak sih? Iya, kalau 10 tahun lalu aku kelas 1 atau kelas 2, karena pas umur 6 sama 7. Aku gak salah kelas 1 tuh pas umur 6 deh, seingat aku, kalau gak salah. Iya, teh tahu, tapi aku nggak nonton lanjutin karena aku kurang suka buat ngelanjutin. Kayak buat aku udah nggak semenarik dulu aja, karena udah abis keluar dari si tembok itu, aku udah kayak biasa aja. Sekarang udah mau 17 ya, betul sekali udah mau 17. Aku juga mau, kamu udah? Belum, ayo. Aku mau. Ayo, ada Lily Chan guys. Aku juga mulai. Ayo. Karena di rumahku aku nggak bisa ngeliat gitu loh. Iya. Kenapa? So Sini aku lagi bahas anime. Kita apa? sama ibunya langsung ya guys. Anime apa? Nggak tahu, aku ngikutin mereka aja. Kayak mereka bahas apa aku ikut jawab lah. Ya begitulah. Kamu dari kapan? Baru aja. Oke. Tuhan. Haleluya. Ambil yang satu lagi bisa. Nih, don't worry. Ada ini. Ketahan. I'm smart. Enggak, aku udah nggak wibu. Tapi aduh, aku belum pernah. Kamu pernah ini nggak sih tunggu. Ya, oke, berarti kemana-mana. Kamu pernah ngasih lihat juga kan? Tapi tuh kayak nggak kelihatan tapi masalahnya. Karena di foto di rumah gitu doang ya. Satu yang waktu kamu pernah tunjuk aku kan? Yang Asamikata. Iya. Asa itu. Iya. Ya kan, aku lupa banget. Tapi itu kayak nggak kelihatan kayak cosplay. Kalau misalnya orangnya tahu karakter itu pasti tahu. Aku pas ngeliat kamu aja langsung kayak oh ya gitu. Iya. Itu tapi aku cosplay sebelum viral tahu. Terus semenjak viral semuanya cosplay itu aku udah kayak bete.
karena udah gantiin banyak. Karena waktu di ngerti. event tuh banyak yang pakai. Sedangkan waktu di event tuh aku cuma satu Iya, atau iya, dua iya. gitu Heeh, kan. ngerti, Terus kayak ngerti. no. Iya, Itu bener, kayak bener. aku udah gatekeep banget itu. Kalau kita berhasil kayak menemukan itu pasti kayak pengen gatekeep terus bener sih. Iya, Bener, terus bener. yang waktu Uta yang One Piece, kamu tau gak sih yang merah Tahu, putih itu? iya tahu. Aku itu sebelumnya udah mau cosplay nih, aku udah mau check out, Iya, tiba-tiba viral. Jadinya udah banyak yang pakai ke Iya, event gitu. iya. Kayak di event tuh ada 8 kayak. Makasih ya Kak Bimbi. Kamu kalau misalnya nggak event tuh cosplay atau datang dong? Kadang cosplay. Ya, tapi aku kadang ke event tuh suka ngeliatin idol-idol. Ada apa? Ada kan kalau di event cosplay ada yang kayak ikutan ngidol gitu kan. Iya. Nah, Kamu suka sering kayak nimbrung di Iya, sananya? karena itu kayak seru banget kan I see. guys. Kan dengerin. Yang lokal-lokal, we support lokal guys. Iya betul. Makasih banget. Makasih Kak Dimzai, Mas Jadi Batangnya. Andrew. Sorry Kak, please. Tadi apa ya? Oh iya, aku juga kalau misalnya ke event, tapi biasanya aku nggak ngumpul di sana karena biasanya kalau misalnya yang udah mulai mereka kayak gini-gini, itu tuh malam nih, aku udah nggak bisa. Aku biasa tuh datang selalu siang ke sore. Sama, Iya tapi kan? aku sampai malam biasanya. Aku nggak bisa sampai Karena aku malam. mau jemputan sekalian. Aku udah dijemput sore. Nah, jadi aku nggak bisa nonton. Aku sebenarnya penasaran tapi kayak setiap ada udah Yes. mulai, jadi kayak itu deh. Aku Deh. bingung. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Cuman aku kalau bisa ke event selalu sih, aku nggak pernah cuma datang buat lihat doang. Aku pernah sih, Demi tapi apa? nggak sengaja. Oh, Kayak karena- aku iya, cuma iya, mau iya. ngecil, mau Ngerti, ngerti. terus tiba-tiba ada event kayak Iya, iya. itu waktu zaman kayak event tuh kayak tiap bulan. Iya, semua aku capek banget kayak aku sampai ngecekin dulu tuh ada akun IG khusus event-event cosplay gitu kan. aku juga. Aku tuh selalu ngecek kayak bulan ini di mana ya. Terus kayak keluar baik banget aku ya. Oke, terus aku kayak nyari mall yang deket. Terus kayak aku pernah tahu datang ke FX gara-gara eventnya. Kamu pernah kayak event? Pernah. Aku waktu audisi tuh waktu lagi cosplay guys, waktu lagi event. Waktu aku audisi, aku kan audisi kan Audisi tuh kasih kan bulan guys. apa ya? Aku juga lupa lagi. Lupa banget, Agustus sumpah. deh kayaknya. Ah, Pokoknya berarti aku aku udah nggak awal event. gitu nih guys. Heeh. Jadi tuh ada yang kasih ininya, Apa tuh? Formula. formnya. Makasih Kak Iwan. Iya. Habis itu aku sekalian foto, enggak sih aku nggak berani minta foto gitu. Jadi waktu itu ada event cosplay, tapi tuh di bawahnya kan yang di depan toko buku kan itu kan ada yang panggung kecil. Iya, kan? iya selalu di Itu- situ kan. Nah di situ tuh Iya. ada cosplay guys. Nah aku duduk di situ guys. Ternyata, tapi abis kamu ambil kertas formnya. Itu setelah aku taruh, tapi kan aku pakai masker. Ah, isi. Arigatou Julian-san, chat pribadinya. Nah, abis itu tuh untung aku berdua kan sama temen aku ditemenin. Nah itu tuh rame banget guys. Dan itu tuh pas banget udah mau mulai show kata-kata. Tapi emang FX sering banget gak sih jadi tempat cosplay? Terima kasih Kak Sabrina, Bener banget. Mas Batangnya. Terus waktu itu tuh apa ya? Aduh aku lupa lagi mau ngomong apa tadi, ngomongin FX. Bentar. Cosplay FX terus apa ya tadi? Jujur aku lupa tuh kenapa udah inget nih. Pokoknya iya FX tuh sering banget jadi tempat cosplay sih. Oh ini, jadi kan udah mulai sore gitu kan, udah mulai ke malam. Terus aku kayak bingung, ini yang orang-orang cosplay pada kemana? Karena awal tuh rame selalu di lantai bawah kan, dia kan. Karena Selalu itu di rame. situ ada bazar-bazar. Iya, jadi rame selalu di bawah. Terus tiba-tiba aku bingung, kok sepi banget. Nggak apa? Gak apa-apa, aku lupa minum air putih doang. Oke, ntar abis ini minum. Iya, iya. Aku bingung kan, kayak kok sepi. Padahal gak berapa lama dari ramai gitu loh, ngerti gak sih? Terus akhirnya aku naik dong. Pas naik tiba-tiba ada lagu apa sih? Ada Heavy Rotation tau, seinget aku atau Fortune Cookie. Aku langsung kayak, ini lagunya kayak aku tahu, tapi aku nggak tahu dari mana, ngerti gak sih? Terus aku nggak tahu kalau di atas ada teater ternyata. Jadi itu awal mula aku mengenal Mall FX gara-gara cosplay guys. Aku kayak sebelumnya kayak pernah mimpi FX tapi nggak pernah ke FX gitu loh. Demi apa? Yang ada perasaan itu. Aku kayak merasakan aku bahwa pernah kesini. Demi apa sih? Tapi aku naikin gitu, ngerti gak sih perasaannya. Tapi aku belum pernah lihat itu perasaan dalam hidupku. Udah sih, emang udah ada sesuatu tanda-tanda ya kalau bakal tiap hari ke FX tuh. Iya. BTW hari ini aku make upnya warm tone lah. Itu warm, gak kelihatan sih lampunya kuning soalnya nih. Jadi aku salah beli foundation. Aku kira foundation aku hilang. Terus di mana? Ternyata di bawah meja. Tuh kan. Emang kamu carinya biasa di mana kalau ada barang makeup yang hilang? Di pouch makeup yang lain kah atau di Iya, tas-tas? karena aku pouch makeup aku tuh kayak
ganti-ganti. Iya sama-sama sesuai karena yang ininya. kecil ada Iya banget, ya iya kan? bener-bener. Terus, Terima tapi kasih aku Kak dicek Dinsa sebelumnya, motorsportnya. tapi nggak ada, terus tiba ada. Terus aku salah chat, aku langsung beli ini kayak Iya, kan sih. apa the lightest shade. Heeh. Hasilnya nggak lightest, dia Gimana? bilang cool tone tapi itu warm tone. Apa sih? Jadi kamu nggak bakal pakai lagi dong? Aku pakai buat jadi karena untuk itu kan apa kayak tinta sunscreen, kayak Oh. foundation sunscreen. Heeh. Jadinya aku pakai buat daily. Iya buat daily tetap bagus kok. Iya. Kelihatannya kayak jadi nggak apa sih? Terus aku sekalian tadi beli eyeshadow. Terus Iya, apa? ya besok aku foto buat apa sih naik kelas graduation. Ini apa kayak Pas yearbook kelas. gitu atau? Ya buat kayak yearbook. Aduh apa sih? Yang foto Sekelas pakai gitu? foto pakai apa Toga. sih guys? Toga. Itu satu kelas apa cuman per orang gitu? Besok tuh per apa sih angkatan. Angkatan. Demi apa sih seru banget. Terus aku beli eyeshadow warm tone. Emang sengaja beli? Iya Dia karena buat besok atau? iya buat besok. Emang besok ada temanya apa cuma pakai toga doang? Pakai toga makta ya. Tapi karena makeup aku ya eyeshadow palette aku satu-satunya tuh cool tone-nya, kamu tahu gak sih cool tone-nya kayak dinding gini gitu loh, kayak gak kelihatan makeup. Iya kadang nggak kelihatan. Jadi Iya aku bener-bener. beli yang warm tone guys, biar kelihatan. Tapi bagus juga kak. Ya, Kamu kalau misalnya pakai warm tone tuh jadi kelihatannya kayak lagi tau gak sih aku tadi Iya. karena sinar matahari tuh kayak bule banget tau, kan kamu tuh coklat ya. Jadi kayak iya kayak kamu habis selesai dari pantai gitu tau. Iya kan? Karena kalau misal warm tone itu tuh kalau blushnya jadi kayak warna sun kissed gitu ngerti Iya, gak sih? that's Aku gak suka right. banget sama blush warm tone, gak tau kenapa kadang orang gak suka tuh kayak pakai bagus ngerti gak sih? Iya. Tapi tergantung tempat sama bajunya lagi apa sih Real, sebenarnya. real. Jadi aku selalu kayak beli 2 ginian. Ih, ama ayai guys, kamu kamu Hah? kamu dari tadi. Enggak terlalu lama sih, belum nyampe ini tadi. Hah? Coba kamu lihat. Ya nggak sih? Tunggu. Aku cuma pakai lip gloss dan lip glossnya warna coklat. Ini apa sih? Terus lip balm aku baru beli juga, itu yang warna coklat. Jadi kayak sama coklat gitu banget kayak semua. kayak Berani banget kamu langsung ambil bulan warna ini tuh coklat. bener-bener Warm tone itu ya. Oke. Aku beli Tapi lip kamu balm coklat cocok, karena wanginya sumpah. enak banget. Kayak aku tuh kalau lip balm tuh go for the kayak Iya kan. Jadi enak gitu pasti. Iya benar. Real. Aku juga lebih suka pakai lip balm tau dibanding pakai lip produk yang lain gitu. Apalagi aku paling gak suka lip tint. Gak tau kenapa. Aku Why? paling gak suka lip Kering tint. Iya karena kering, satu lagi stain banget, terus kadang stainnya cuma di titik itu doang. Iya, Aku cuma gak suka. Aku selalu pakai lip balm pokoknya. Terus kalau pakai lip balm kelihatan kayak moist banget. Aku suka banget. Pelampi. Ya kan? Abigail. Guys, ini tuh bajunya tuh nyala sekali emang ya. Ya lagi. Kenapa? Lihat deh jeda aku. Lucu banget, gede banget. Ini tuh jedanya dan bajunya ambil di Alsumari kan habis pulang kan. Aku habis pulang sekolah guys. Jadi cepet-cepet yang ada kelihatan aja ya. Real. Bener-bener. Ada yang bilang jangan kasih tau Lily aku di sini. Oh, siapa tuh? Parah. Parah dia. Paling Selamat alright. sore cewek KTP pink. Aku bentar lagi KTP biru. So sorry. KTP biru aku sama saja. Aku lebih Kenapa? parah. Apanya? Kan aku kan fair skin. Karena cahaya setengah muka aku hilang. Demi apa sih? Demi apa sih? Itu kamu emang gak Terus dibolehin makeup? aku nangis langsung. Aku nangis di tempat itu. Emang gak dibolehin makeup ya? Dibolehin, cuman aku makeupnya tuh kayak lagi baru bangun. Kamu bayangin baru bangun, terus kayak KTP yuk. Kamu cuma dikasih waktu 20 menit. Terus kayak aku kayak Aku gak buru-buru bisa kan. sih gitu. Kayak soalnya tuh kayak lagi butuh banget KTP-nya gitu loh, kayak emergency banget. Nah, jadinya aku makeup seadanya. Setengah muka aku kayak bayangin ini semua putih dan kamu cuma ini kayak cahaya. Aku jadi kamu juga nangis sih kayaknya. Aku mendingan retake sih. Aku ambil waktu kapan tahu. Gak bisa. Aku nggak mau Gak jadi bisa. kayak gitu sih. Sedih banget guys. Jadi ya seperti itulah. Dan aku berharap aku bisa menggantinya kapan-kapan lagi. Semoga ya. Amin.
sedang menunggu. Jadi maaf ya guys kalau misalnya aku bilang mana KTP kamu, tidak. Biasanya tuh pada nunjukin KTP gitu ya, pamer fotonya kan. Aku nggak mau nanti diledekin, nanti aku diledekin jadi ini jadi. Ada Gen 12 sudah ada yang lihat belum? Ada Delin doang. Sabar ya. Itu pun Delin kayak bisa. Nanti pasti bisa ngetik ulang, kapan tahu, nggak tahu. Parah banget, lihat ya aku dikatain pegawai bensin. Kamu ya? Enggak. Tapi aku barusan isi bensin. Oke, tapi bukan kamu yang ngisi sendiri kan? Ya enggak aman. Punya baju yang kayak kamu tahu, Li. Terus itu aku dikatain pegawai juga sebenarnya, jadi aku nggak mau pakai lagi sebenarnya. Itu bagus banget kemejanya gitu. Iya kan? Aku juga suka tau yang kayak gini. Itu kemeja yang sangat fit. Makasih ya Kak Aloy. I like it. Halo kakak, selamat datang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya bertemu bulan depan. Kenapa bulan depan? Kayak super bis. Maksudnya? Ayo bulan depan ya. Kasih Kak Nors. Habis balapan, iya nih. Aku habis ngebantuin. Kenapa kamu pamer juga? Aku gak mau pamer KTP aku ya, kayak. Makasih, ya udah kan, cukup tahu aja, nggak bagus memamerkan sesuatu guys. Iya betul. Ya kan? Mending di keep to ourselves aja. Makasih ya Dede Andrew. Isi penuh dapat kamu enggak? Tinggal habis main game. Main game dapat apa? Bonus apa ya? Bonus cuci kaca. Iya gitu. Tapi kadang nggak sampai habis juga. Sampai full juga tetap dapat cuci kaca sih. Bener lagi kok pikirannya. Enggak lama nggak sih, Agustus tinggal berapa bulan lagi? Ini bulan apa, Li? Bulan April. Ya, It's Easter day, baby. April, May, June, July, Makasih Kakak Pakitika, Mas bertanya. Kayak 4 bulan lagi, 5 bulan lagi kayak aku udah 17 tahun. So fast. Kayak let's go. Kamu hari ini sekolah tidak? Sekolah kenapa? Kasih ya Onil. Karena aku hari ini, kamu tahu gak sih? Aku ternyata ada ujian lagi tahu. Lah belum beres ujiannya? Belum. Jadi aku pikir aku udah selesai ujian. Ternyata itu ujian dari sananya, bukan ujian sekolah. Makasih ya Kak Haris. Tunggu, ujian dari sananya bukan ujian sekolah? Iya, maksudnya yang kayak dari pendidikannya itu, bukan UN. Kayak gitu. UN bukan ada di tahun depan ya? Kayak mirip-mirip. Jadi kamu US kapan ujian sekolahnya? Nah itu. Aku belum tahu. Gimana ceritanya US belum tahu? Orang-orang udah banyak yang US ya sih? Ya makanya. Semangat ya kalau gitu ya. Aku katanya udah pada libur semua terus oke. Iya makanya. Aku pikir aku udah bebas guys, ternyata belum. Semangat ya, sumpah. Jadinya aku nggak bakal self reward sampai aku udah bener-bener selesai deh ujiannya. Semangat ya. Padahal aku kayak udah aku mau aja sosial abis ini udah selesai ujian, udah selesai sekolah. Nggak jadi. Anak-anak kita masih ada ujian sekolah ya. Ujian sekolahnya berapa lama? Nggak tahu deh. Tapi aku abis ini mau mau bikin rangkuman. Nah untungnya nih kalau yang US tuh kan yang cuma kelas 12 kan materinya. Demi apa? Kalau yang ujian yang aku kemarin itu yang kayak 10, 11, 12, 3. Jadi harus lebih gampang ya US-nya ya guys. Sumpah aku pikir kalau PAS, tahu PAS gak? Penilaian akhir semester. Kamu udah PAS? Udah? Belum. Itu yang itu nanti aku. Nih soalnya PAS sama US beda nih. PAS itu penilaian akhir aku sama deh, semester. soalnya kan aku homeschooler. US itu ujian sekolah. Jadi kalau US, kalau PAS tuh setahu aku cuma kelas 12 doang. Materi kelas 12 doang. Kalau US dari kelas 10, 11, 12. Oh iya, aku gitu deh. Yang mana tuh yang PAS? 11, 12 tuh yang kemarin. Ya, itu US. Nanti, ini yang PAS berarti. Ya, itu bisa jadi. Aku juga tahu kalau aku di sekolah biasa ya. Aku kayak bingung, ulangannya banyak banget ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Aku pusing. Aku tuh iri banget sama orang yang gak ada UTS. Baru dikasih materi, besok kita langsung ulangan ya, Nak. Dia tuh kayak, oke. It's fine. Nggak mau. Kalau balik ke SMP lagi aku lulusan COVID. Makasih ya Kak Akmal. Kenapa kalau kamu apa? Kalau aku balik ke SMP aku lulusan COVID. Bayangin kamu ngerjain ujian di Jogja. Kamu SMP tuh COVID? Pas kamu kelas 1 SMP ya? Iya, kelas 1 SMP. Tapi berarti pas kamu dulu kelulusan pas SD,
dari kelas 6 naik ke SMP kamu itu belum COVID, jadi kamu masih ngerasain kelulusannya. Dulu aku nggak ngerasain nih, jadi aku nggak tahu apa rasanya kelulusan coba. Dan itu seru. Kayak rasanya tuh aneh banget tau lulus COVID. Makasih ya Pak Zal, karena aku tuh berusaha untuk jujur di tengah kamu bisa searching. Itu susah. Kamu ngerti gak sih kayak godaannya tuh sangat berbeda. Iya, ngerti. Kayak di saat yang lain kayak pada janjian kayak sambil bantu-bantu kolan kayak aku kayak mengerjakan dengan jujur. Makasih Kak Kidika. Ya kan, rasanya itu sangat aku kayak ingin mencoba jujur gitu. Iya banget, kadang tuh aku ngerasa ada yang kayak bilang ih sok suci gitu kan. Aku kayak tapi aku beneran belajar. Iya, aku jadi kayak nggak enak soalnya aku nggak berani, ngerti gak sih kayak padahal tuh banyak banget kesempatan, banyak banget, tapi kalau misal pas udah mau ngelakuin tuh kayak nggak usah deh, nggak apa, kerjain aja sebisanya, ngerti gak sih? Aku udah belajar daripada sia-sia apa yang udah aku pelajarin. Jadi aku paksain aja, aku kerjain, ngerti gak sih? Aku terima, dapetnya seberapa pun aku terima, ngerti gak sih? Kayak tapi dulu tuh waktu aku SMP tuh enak, sesuai materi gitu, kisi-kisi gitu ulangannya. Enak banget. Aku nggak ada kisi-kisi. Ya makanya harus belajar dari mana guys. Semangat ya. Iya, kalau misalnya udah nggak kasih kisi-kisi cuman dibilang belajar bab 1, bab 2, bab 3 ya itu kayak oke, ini apa yang harus dipelajarin, semuanya dipelajarin tuh nggak cukup, ngerti nggak sih? Ya, kayak aku pengen banget, aku butuh kisi-kisi. Terus aku kayak iri sama orang yang nggak punya UTS tau, Li. Mereka tuh nggak punya ulangan tengah semester, mereka nggak punya ulangan harian, mereka cuma punya PAS doang tuh kayak aku bisa. Kamu nggak punya UTS? Enggak. Ulangan harian? Enggak. Baru juga diomongin guys. Oke, gak apa-apa, nggak boleh iri. Semua orang ada jalannya masing-masing. Iya, tapi itu nggak semua orang ada kisi-kisi, makanya harus berjuang. Ya. Kalau kamu homeschool ya, di kuliah tuh potongannya lebih gede tau. Potongan apa tuh? Potongan buat masuk kuliah masuknya. Gitu. Demi apa sih? Ya, itu aku juga kaget. Aku baru tahu banget. Tapi nggak tahu ya, tergantung ya. Tapi kayak beberapa ini aja nggak sih? Lumayan besar. Puji Tuhan dong kalau gitu. Puji Tuhan, haleluya. Kurikulum Merdeka nggak ada UTS. Aku kurikulum Merdeka masalahnya. Aku ada UTS, harian juga ada. Jadi kayak PS juga ada, semua ada aku. Aku tuh ngalamin semua. Bentar. Terima kasih Kak Firdaus Mas Batang. Aku tuh ngalamin semua dari SD ke SMP. Aku nggak kelulusan, nggak ngalamin kelulusan. Terus aku juga ngalamin. Aku tuh termasuk angkatan yang pertama kali ikut kurikulum Merdeka, tau nggak? Itu angkatan aku. Terus nanti tahun depan angkatan aku juga yang balik lagi ada UN. Jadi aku tuh kena semua sebenarnya, tapi makasih ya, gak apa-apa nih. Jujur aku gak apa-apa ya. Aku berusaha untuk menggapapakan semua hal walaupun tapi gak apa. Mantap. Jadi aku tuh kena semua, tapi gak apa kok. Lihat katanya. iya itu benar, itu banyak banget di TikTok pada ngomong gitu, bener gak salah. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Lucu banget, kayak tes produk ya. Mau ujian lagi ya? Iya betul sekali. Jadi ya kena semua. Jadi mohon bantuannya guys, kontak tiba-tiba pas lagi musim-musim hujan aku menghilang, benar-benar menghilang dari lane nih. Itu kayaknya aku lagi mengurung diri di kamar dan buang HP aku jauh-jauh deh. Bisa jadi. Aku kayak kemarin tuh burnout itu tau. Buat belajar. Tapi itu tau gak sih kemarin tuh materi yang aku belajar sama sekali gak ada. Kamu kesel gak sih? Kamu kayak belajar sampai subuh banget. Subuh banget. Kamu bangun pagi banget. Dan tidak masuk. Terus kamu tau materinya apa? Materi kelas SD aku. Materi kelas SMP aku. Jadi aku menggunakan otak SMP aku guys untuk mengerjakan itu. Aku dari kamu nangis loh, karena aku pernah. Terus aku nangis di saat itu juga, ngerti gak sih? Jadi kayak aku pernah nangis waktu ujian hari pertama guys. Aku nangis hari pertama. So frustasi itu pakai masker guys. Iya banget sekali, iya banget. Terus gurunya kayak cuma bengong doang ya. Jadi nggak mas. Iya bener banget lagi lah, sumpah. Stres itu guys. Bener. Aduh, mantap banget ya guys. Jangan knock in, nggak bisa tau, nggak bisa, harus knock in. Ini ulangan MTK ya, yes, itu ulangan MTK. Terus pokoknya tuh yang aku bilang aku belajar bener-bener aku belajar dari malam sampai pagi lagi. Iya.
itu terus nggak masuk. Aku kerjain, aku tetap kerjain pokoknya sampai beres dulu biar waktunya nggak habis. Kalau masih ada waktu sisa, waktu lebih tuh aku baru nangis sumpah di saat itu juga. Beruntungnya pakai masker, gurunya lagi nggak ada, jadi kayak kita kayak menerima nasib. Regial. Tapi kamu kalau ulangan matematika, kamu cara-caranya dikumpulin nggak? Maksudnya cara-cara dikumpulin gimana? Catatan gitu, buku-buku. Kertas coret. Oh coret-coretan. Ya, terima kasih Kak Zevanya, Mas batangnya. Oh, kertas coretannya dikumpul atau enggak? Bisa buat jadi penambahan nilai gitu maksudnya? Atau apa, buat apa gunanya? Nggak tahu, kirim aja. Kadang ada beberapa guru yang minta tapi kadang enggak. Aku jarang banget sih diminta, itu cuma sekali dong pernah. Itu pun diminta karena mau dilihat beneran ngerjain atau enggak. Aku juga. Tapi sisanya tuh nggak pernah. Jadi kalau misal ada yang kertasnya kosong, sebenarnya gurunya udah tahu itu sebenarnya dia nggak kerjain. Tapi kayak gurunya juga nggak ini juga. Jadi ya udah kasih nilai jelek aja udah. Tapi jujur, aku kangen zaman remedial math. Aku sekarang udah nggak ada remed kan. Jadi aku kangen zaman aku remedial math. Karena tuh di remedial math itu kan ada keesokan harinya kan. Nah di keesokan hari aku dapat 100. Tapi kalau itu percuma nilainya juga tetap KKM. Makanya aku sebenarnya nggak mau, aku paling nggak mau remedial gara-gara itu, karena percuma ngerjain 2 kali dan soalnya pasti bakal beda. Terus kita harus kayak mikir lagi buat dapet angka KKM. Jadi kayak kasih kacau. Kalau bisa jangan KKM aja. Tapi sama aja nggak sih? Apa tuh? Kalau misalnya nilainya tuh pas-pas KKM. Itu makanya nggak bagus. Dulu aku pernah KKM tuh kayak 7 berapa ya? 76. Nilai aku 73. Aku nangis. Aku juga waktu itu pernah apa? Aku kayak langsung kayak ya kan? Aku juga pernah nilai apa gitu. Harus nyampe 80-an, tapi aku kalau nggak salah aku nyampe berapa sih? Aku kurang berapa nilai, 1-2 nilai kan. Itu aku harus ngulang tulis esai sepanjang itu. Aku kayak udahannya semenjak saat itu setiap ada ulangan pelajaran itu aku nggak pernah dapat nilai pas-pasan atau di bawah itu sumpah, karena aku nggak mau ngulang esai. Nggak mau, capek. Ya lagi. Nggak bisa. Kasih ya Kak Coco. Kayak bener-bener senyesek gitu guys rasanya. Iya, sumpah aku nggak terima. Mapel favorit. Kamu pernah ketiduran gak sih waktu kamu lagi online? Oh, pas online. Aku pikir pas online pernah. Pas lagi COVID kan, zaman COVID kan. Kamu pernah? Pernah. Aku pernah sekali. Pernah. Aku pernah sekali, itu kayak udah bener gak kuat. Itu lagi biologi. Dan kayak Aduh, gurunya tuh bener-bener ngomong full tanpa henti. Ngerti. Sejam. Kayak cuman ngebacain doang. Padahal kayak aku bisa baca, tapi kalau kayak dibacain tuh rasanya kayak ngerti. didongengin gitu. Ngerti. Bener lagi. Terus aku bener ketiduran. Terus gimana? Akhirnya dan itu pun masih belum selesai gurunya. Aku pernah banget ketiduran pas lagi aku udah masih ngerjain soalnya kan, dikerjain soal kan. Terus sambil ngerjain soal tuh gurunya tetap lanjut ngejelasin. Jadi kalau udah selesai pun gurunya juga nggak langsung end meetingnya gitu kan, Google meetingnya gitu kan. Terus akhirnya karena masih dijelasin, aku udah beres, aku tiduran kan, karena aku udah nggak ada apa-ngapain lagi sebenarnya. Terus tiba-tiba ketiduran, itu nggak berapa lama pas aku bangun udah nggak ada orang di ruangan itu, di Google Meet. Aku pernah 1 jam lagi tuh lewat. Aku langsung keluar, aku langsung masuk ke room selanjutnya karena aku udah telat banget. Kacau. Aku pernah lagi 1 jam lagi. Oke, angkatan kita tuh pokoknya masa-masa belajar di rumah tuh nggak enak banget menurut aku sumpah. Iya. Karena nggak fokus, terus kayak nilainya aku nggak tahu tuh nilai dari mana sebenarnya. Iya benar lagi. Kayak dulu aku sering-seringin on cam biar dapat tambahan nilai. Itu bisa kamu kayak gitu ya? Nggak tahu sih, tapi karena nggak ada yang on cam, terus semoga kayak, anak ini teladan. Oke. Soalnya kayak dulu aku tuh kayak bisa kalau gitu nggak ya. on cam dikit deh waktu itu. Nah, pasti. Iya. Keren. Terima kasih Kak Sabrina motorsportnya. Kasih Kak Alfi, Mas Batang ya. Bingung, aku nggak mau. Tapi kamu pernah nggak sih kayak nggak terima kalau ada orang yang nyontek? Enggak sih, soalnya aku pernah. Maaf banget guys. Gak apa. Tapi kalau di real life nggak pernah. Ya kan, kayak pengen kamu lagi ujian soalnya aku nggak biasa. ngerti gimana caranya. Makasih ya Kak Coco. Karena kamu nggak ngerti caranya. Nggak ngerti cara untuk nyontek di real life. Ya, tapi kalau misalnya kamu tahu caranya, kayak kamu bakalan nggak? Kertas ya.
kalau kamu tahu caranya kamu bakal gimana caranya? Iya, kalau pertanyaannya kamu, iya kalau misal kamu tahu cara emang kamu bakal enggak kan? karena aku lebih feel guilty gitu. Iya kan, itu maksud akhirnya. Jadi aku baru aja kayak mau gitu. Kan enak juga lagian. Kamu kalau mat ya, kamu harus lengkap gak? Kayak caranya kayak ditanya abis itu jawab, diketahui gitu-gitu. Iya, diketahuinya ya. Harus lengkap. Itu biasa beberapa mapel berapa guru. Aku pernah nggak lengkap di minus tahun nilainya. Emang bakal kayak gitu, sumpah, makanya aku selalu lengkap walaupun aku udah kayak keburu nomor selanjutnya aku bakal hapus, aku bakal tulis lagi karena penting banget. Kalau enggak nilainya bakal dikurangin, aku nggak mau sumpah. Nah, bakal dikurangin dan itu yang membuat aku KKM guys, KKM premedial cuman karena diketahuinya aku nggak nulis. Iya, itu bikin minus nilai, makanya aku nggak mau. Kasih ya Kavin, tapi matematika itu gampang kalau misalnya udah tahu rumusnya ya. Iya, betul. Tapi aku tidak masuk rumusnya. Makasih Kak. Karena kita sekarang harus menemukan X dan Y. Kamu lagi apa? Kita tuh harus menemukan X dan Y. Kasih ya Kak Alvin. Aku mulai menerima dan aku masih menerima pokoknya kalau misalnya masih ada persamaan X, Y, yang huruf-huruf entar menemukan si A, si B, si C, X, Y, itu aku masih oke banget, aku nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomongin soal cos, sin, tan, itu aku makasih ya, aku mendingan gak usah. So aku benci banget. Ada nggak sih kamu kayak soal yang kayak sempurna S4 S tuh kayak ininya ditanyain berapa total ininya gitu. Kayak ada apa sih guys namanya guys? Sempurna. Kayak apa ya, kata-katanya gitu loh, kata-katanya ya permutasi ya namanya. Apa sih? Aku tidak mengerti matematika ini guys. Aku udah peluang. Kalau peluang kayaknya aku belum ini deh peluang. Aku sempat ngerjain soal peluang tapi kayak aku belum dijelasin materi peluang. I cannot with the math. Pokoknya aku kalau udah masuk cos, sin, tan, aku udah nggak mau. Tapi kalau yang basic aku masih kayak. Tapi kalau misalnya udah masuk yang cos per sin, abis itu ntar di iniin lagi, di akar-akarin, akar dari sin bla bla bla, itu kayak aku mendingan usah sejujurnya. Gak mau. Aku kalau misalnya soal X, Y aku masih oke. Aku masih menerima sekali. Se-stress itu guys. Kamu kalau sekolah bawa bekal gak? Bawa dong. Pagi-pagi aku pulangnya sore. Hah? Kamu sempetin? Ini kamu bisa di sekolah? Iya. Oh my god. Aku selalu pulangnya sore. Berarti guys, kamu tuh kayak bener tidak bisa guys. Makasih Kak Visi. Kayak dia udah kering banget. Kamu kena school air. Iya banget school air tuh kayak jelek. Iya. Oh, tadi aku telat tapi nggak telat, ngerti nggak sih? Jadi telat apa sekolah? Karena jadi di lift aku tuh kan ada rame kan. Nah, dan itu tuh ramenya tuh aku tuh telat karena ada temen aku yang mau ke toilet. Terus aku ngobrol sama temen aku dan aku dikira telat karena aku telat 3 menit. Padahal aku lagi ngobrol sama temen aku di buat ke toilet. Di apa sih di jalanannya yang menuju ke di lorong menuju ke kelasku. Jadi aku dianggap telat. It's so sad guys. Dia tetap dianggap telat, sumpah. Iya, benar dianggap telat. Oh my gosh. Terus aku kayak, mana guys? Ya sudah guys, it is what it is. Di koridor. Sabar ya. Tapi tuh kalau pagi-pagi tuh vibes-nya gimana gitu loh kalau ke sekolah. Kasih ya Kak Visi. Aku malah lebih suka vibe sekolah pagi dibanding siang. Aku nggak suka banget vibe sekolah siang dan sore karena itu udah capek, udah ngantuk. Apalagi kalau jam pelajaran terakhir itu yang susah-susah, aku udah kayak mau masukin materinya ke otak gak bisa gitu loh. Aku lebih pilih materi susah pagi-pagi dibanding sore. Karena kalau sore udah kayak ngangong, ngerti gak sih, udah kayak udah bengong, nggak bisa. Gue tuh alarm istirahat asli sama alarm sekolah. Bel. Bel. Makasih ya Kak Alvin. Aku punya cerita yang lucu banget. Apa dan tuh? Aku bersyukur banget. Apa tuh? Makasih ya Kak Alvin. Jadi itu di sekolah aku itu tuh ada yang kayak tangga. Yang sekolah dulu aku ada tangga. Terus kamu tahu gak sih yang kayak ada dinding. Jadi kayak ini dinding, ini tangga gitu loh. Kayak ini tuh gede. Apa sih? Aku lagi bersama membayangkan. Tunggu, ini tangga nih ya. Tangga turun. Terus ini ada dinding. Kayak kalau kan bisa orang tinggi kan. Iya. Apa ya guys?
iya biar gak kejedot gitu loh. Ya pokoknya ini kayak dinding, ini tangga. Ini dinding guys, ini tangga. Gini lah ya. Nah dinding ini tuh bisa dicoret-coret. Karena deket kan, karena cringe gitu. Nah abis itu tuh banyak murid-murid yang coret. Kenapa sih? Banyak banget. Terus aku tuh disuruh ikutan, kayak kamu nggak mau ikutan FOMO gitu kayak. Nah untung aku nggak pernah nyoret. Jadi murid-murid yang terus guru tahu dong, ketahuan kan, karena tuh di tangga ini tuh jarang dilewatin, jadi guru jarang lewat kan. Tapi waktu itu pernah ada satu guru lewat, terus diaduin, terus siapa nih nyoret, terus 3 angkatan ditanyain semua. Demi apa sih? Makasih ya Kak Coco. Sumpah. Itu waktu SMP. Nah habis itu tuh untuk aku pernah nyoret, jadi aku nggak pernah ikut ganti rugi kerugian. Jadi tapi emang langsung ketahuan siapa yang nyoret gitu? Iya ada yang ngaku. Tapi nggak tahu ya nggak. Bagus, puji Tuhan mereka. Terima kasih Kak Anis motorsportnya. Ini aku penasaran dong. Diadu apa ya? Libi. Makasih. Ya pokoknya kalau scene kostan yang basic gampang, sumpah aku suka. Oke, apalagi kalau misalnya yang masih pakai apa sih namanya? Masih yang pakai scene demi, bentar. Apa? Pakai yang scene demi gitu-gitu pasti kayak ya udah oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah masuk yang tadi loh yang udah per-peran terus ada di apa? Di akarin itu kayak iya lagi. Nggak usah jauh-jauh dari aku ya, jauh-jauh kamu dari aku. Makasih ke Kak Fakidika, yuk bisa yuknya. Udah siapa aja, hanyalah Arali. Ya hanya saya. Tadi aku makan apa ya? Makan siang. Kamu udah makan siang? Udah. Oke. Aku makan nasi. Sama. Aku makasih Kak Abim. Aku kayak beli chips karena aku nggak bisa makan tanpa kerupuk. I know it's bad. Demi apa? Oh itu unik kok. Aku baru tahu. Jadi kamu kalau makan sesuatu harus ada yang kayak crunchy gitu. Atau enggak yang kayak biasa tuh bawang goreng. Apa pokoknya yang crunchy. Kalau misalnya ayam yang terima kasih Kak Aris Motorsportnya. Jadi kalau misalnya ayam ayam yang udah crunchy gitu harus pakai chips lagi. Oh itu enggak. Pokoknya apapun yang udah crunchy enggak udah aman buat kamu. Kasih Kakak Adep yang Motorsportnya. Kalau misalnya kamu makan kuah, sup gitu, nasi pakai sup, kamu tetap harus pakai sesuatu yang beli snack. Oke. Sesuatu keunikan dari Lily yang akan saya ingat agar kalau misalnya kita ini. Oh iya, tau gak sih? Aku kemarin itu sempat ngomongin pengen banget ngajak Kinderbus nginep, ya kan? Iya. Terus pengen banget kita kayak nginepnya tapi yang lama, jadi kayak entah 3 hari atau berapa hari, terus nanti kita kayak sarapan bareng gitu-gitu loh. Terus aku kayak udah ngebayangin Kinderbus nanti makan apa ya buat pagi, siangnya, atau malamnya kalau kita lagi di rumah, lagi di villa gitu-gitu loh. Jadi makasih ya kamu kasih tau aku ya, jadi aku tahu beberapa fakta tentang kamu. Kayak kerupuk tuh apalagi kalau di sop enak banget guys. Iya, kalau di sup enak. Kayak ini sup terus nih kerupuk yang gede, terus kayak kayak bakso. Lucu banget. Soto guys, soto. Udah ngebayangin dulu. Soto pakai emping. Lucu. Kamu suka emping? Bagus. Crunchy. Keren deh. So good. Gak semua orang suka. I love Indonesia guys, karena makanannya tuh kayak berempah. Iya bener banget lagi. Kalian kalau keluar wajib membeli bumbu-bumbuan. Iya banget sih. Makasih ya Kak Faris. Makanya pentingnya untuk belajar masak bersama Kakak Alali guys. Aku belum bisa masak, Le. Bohong banget. Aku nggak sebisa itu masak, sumpah. Clipping guys, dia nggak bisa masak, literally dia tuh live masak terus. Enggak, aku baru live masak tuh berapa kali ya? Enggak nyampe 5 kali deh. Kamu bisa masak nggak? Bisa. Aku bisa masak soto. Dia apa? Bisa masak bakso, bisa masak rendang. Karena ya. Iya dong. Itu sehari-hari kamu bikin atau buat kayak event-event? Enggak, itu kan rasa mie. Oke. Setuju banget. Kan yang penting rasanya. Aku baru mau miss, aku pikir kamu entah ada project sekolah dia bikin masak soto, karena aku juga pernah, makanya kayak oh iya benar aku pernah. Ternyata gak apa-apa. Nggak kecewa. Rasa nomor 1 guys. Nggak kecewa. Benar, Lily benar, nggak salah. Nggak salah. Ya aku nggak kecewa.
Kok percaya sama ini? Aku percaya sama semua Gen 12 guys. Ya, kalau Gen 12 mulai berbicara kan harus percaya guys. Kan ingat kan yang aku bilang aku takut kalau misalnya Gen 12 sudah membual. Nah ini makanya karena nggak ketahuan mereka tuh membual atau enggak, ya ini contohnya barusan ya. Bener ya. Betul. Tapi nggak apa kali, kamu hebat. Tapi selain mie yang kamu masak nih, kamu pernah masak apa? Pasta, serius? Pasta yang kayak carbonara gitu? Pasta instan. Oke, aku tahu sih yang mana. Oke. Gak apa tau nih. At least kita mencoba untuk memasak kan. Karena ada juga orang kayak masak pasta tuh gosong airnya kelamaan, terus gosong, terus keburu hancur pastanya, nggak salah. Gak apa-apa. Nice try, nggak apa. Nice try. Oh, bagus. Oh, tapi aku bisa bikin mac and cheese. Tapi itu juga termasuk nggak sih? Apa instan? Nggak apa. Nggak apa. Itu yang aku bilang, karena kan ada orang kalau masak tuh airnya keburu surut karena ditinggal, ya kan? Iya guys, betul. Iya. Oh, aku bisa seblak guys, tapi cair. Gagal. Pakai apa? Kamu tumbuk ini ya rempah-rempahnya sendiri? Instan. Emang ada? Ada. Oh, yang kayak lu tinggal masuk doang gitu, cemplung doang. Maaf ya guys. Itu kelembekan. Kalau kecairan. Apanya kerupuknya jadi banyak cair? air. Kerupuknya jadi cair. Enggak, maksudnya kan kalau seblak kan biasa kan ada Oh, yang kayak agak lebih ini ya kan? Iya, tapi enggak secair itu. Ini tuh kayak Cair. air sop gitu. Ya udah lah ya guys. Tapi kerupuknya masih nggak lembek banget kan? Nggak kayak air kan kerupuknya kan? Masih bisa. Bagus. Bagus. Apa? Aku bisa masak apa ya guys? Nasi bisa? Tuh dia nanyain nasi. Bisa. Nasi bisa, itu wajib ya guys. Ya kan, wajib. tuh. Aku nggak percaya. Wajib guys kalau nasi. Nasi bisa kan? Kasih ya, Telur, Kak, masak ya. telur goreng gitu. Oh, bisa lah itu kan Tuh. waktu pramuka. Bagus. Pramuka guys. Kapan Itu seru banget waktu SD kelas berapa ya aku lupa. Ada pramuka disuruh bikin telur untuk mendapatkan badge. Oh, tapi sekarang masih sering masak telur gitu. Kebetulan ya di rumah saya harus rebutan telur. Oke. Jadi tuh kayak tunggu, ada aku tuh suka masak. Terus dia tiap masak tuh ambil telur tuh gak ngira-ngira. Iya, karena kalau masak pakai telur tuh kayak nggak bisa satu doang. Real. Ya, aku juga gitu Jadi biasanya. kalau misalnya tiba-tiba aku lagi pengen masak telur, udah habis aja nih. Perasaan baru kemarin belinya. Iya, ngerti. Ngegrill bisa nggak? Bisa lah, ngegrill tuh paling gampang. Kan, tinggal Iya, tinggal taruh. kan. Tinggal ambil bumbunya tuh, tinggal yang di buffet karena seret. Ya, oke. Oh, gitu. aku bisa masak satu. Apa? Sushi. Dimasak? Apanya tuh yang dimasak tuh? Isiannya kah? Ikannya kamu grill kah? Gak, itu nggak termasuk Salmonnya? masak, itu membuat ya. Kasih Oh, jadi dia kamu Andrew nasi, masakannya. nori, kamu kasih nasi, terus kamu kasih Iya. isian kamu gulung. Iya betul. Itu masak-masakan. Tapi itu masak juga, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Kayak itu butuh skill loh buat ngerolnya, bener banget. Butuh skill. Gak apa, Li. Keren. Tapi aku beneran bisa rollnya guys. Mm. Aku udah beli rollnya. Gak apa. Makasih ya Kak Sylvia. Kayak nggak boleh gitu guys, nggak semua orang bisa guys. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Ya, bagus sekali, hebat. Hebat. Terima kasih Kak Dim Zai, Mas Batangnya. Iya. Tapi kamu pernah bikin kayak ini nggak? Cookies atau apa-apa? Oh, pernah bikin brownies. Oh iya, instan? Enggak? Instan. Oke. Jadi udah instan kamu tinggal tuang, kamu kasih entah susu, air atau telur apapun itu kamu tinggal panggang. Gagal. Gak apa. Kamu panggang pakai panggangan atau kamu pakai yang Panggangan. kukusan? Ya siapa itu kalau menurut aku ya itu kayak mungkin salah setting ininya kan. Siapa tuh adonannya udah bener. Harusnya sih. Kayak salah setting ininya. Nggak apa kali. Iya kayak enggak. Kayaknya nggak boleh gitu. Itu siapa tahu salah panggangannya. Salah panggangannya Iya, guys. karena kita nggak tahu ya. Salah panggangannya guys. Kan kalau instan harusnya adonannya udah benar. Apalagi kalau Gue misalnya dong, itu. parah banget sushi instan lagi. Nggak apa kok. Keren. Udah itu. Nanti kapan-kapan bikin brownies yang dari nol ya sama aku dari. Boleh. Semoga Bisa berhasil. berhasil. Amin. Harusnya berhasil. Makasih ya Kak Ana. Bisa. Ya, kita latihan. Onigiri. Tapi kamu bisa bikin minum-minuman nggak? Karena kan kadang tuh mungkin orang nggak. Malahan aku dulu pernah jadi barista guys. Tuh kan, orang nggak bisa masak biasanya dia jago bikin Nah, entah jus dan atau apapun itu. Aku pernah kan kerja, nggak kerja sih, aku nggak digaji sih, tapi kayak aku emang suka aja melakukan itu. Terus waktu itu aku bantuin kan. Nah, abis itu
ada yang beli, aku mencoba bikin, deh berhasil. Soalnya kalau barista tuh kayak ada takaran-takarannya. Iya, benar-benar. Habis itu matchanya tuh harus di. Iya. Aku paling suka bikin matcha karena lebih seru. Itu kayak coklat, tapi aku cuma bisa 6 coffee doang. Iya. Itu beberapa hari kamu ngelakuin jadi barista? Itu kamu beberapa hari ngelakuin jadi barista? Cuman beberapa hari doang, kan soal sibuk sekolah kan. Jadi nggak selamanya bisa. Itu bisa, nggak kalau misalnya masak kurang kan masih ada keahlian yang lain. Terus ada krimnya, apanya, heavy cream lah, apanya, susunya. Jadi kamu harus hafalin ya ini takarannya berapa. Iya, kan ada gitu. bukunya gitu, manualnya. Terus, jadi sambil lihat bukunya sambil kayak ini segini kamu tuang, kamu tuang. Terus lama-lama kayak karena udah terbiasa. Jadi hafal sendiri ini harus seberapa gitu ya. Keren tuh. Belajar guys, itu butuh waktu buat belajar. Iya. Jangan oleng ya guys. Nggak boleh gitu. Jangan oleng. Nggak boleh gitu. Itu sesuatu yang keren tau. Karena aku nggak pernah mencoba, tapi kalau misalnya Lily bisa, ya kan keren kan? Iya, betul sekali, betul. Ya, aku tapi nggak pernah jadi barista gitu-gitu, kayak makanya kita harus mencoba hal baru. Iya lagi. Jadi Lily mau masak sama aku nanti ya? Mau banget, makasih ya kak. Kamu pernah ngomong nggak sih kamu pengen masak itu sama aku? Iya kan? Aku inget Lily kayak pengen ngajakin aku masak, tapi masak apa ya waktu itu ya kayak apa? Dan tadi makanya aku nanyain kamu mau masak tuh kayak aku pikir kamu bakal langsung inget apa yang kita mau masak, ngerti gak sih? Iya. Carbonara yang waktu itu kita bilang ya? Iya pernah, itu udah dulu setahun yang lalu guys. Aku inget banget lagi di teater, terus kita kayak ngomongin mau masak apa kan? Iya, aku inget banget sumpah. Soalnya ya, atau aku pengen masak sama Lily, jadi kayak ya nanti berarti Lily akan mencoba masak, tapi carbonara kita dari nol nih, jadi kita nggak pakai yang instan. Hah, serius emang bisa? Emang kamu itu ngajakin aku mau masak kayak gimana? Yang instan. Beli instan, terus kita rebus, terus kita masukin bumbunya gitu. Iya, nggak, bumbunya kan gampang kan? Iya, tapi kayak kita bikin sesuatu yang lebih menarik, yang lebih enak ya, yang lebih wow ya kan. Kita coba sesuatu yang baru ya, berani ya Lily ya. Yes, I can believe Lily cooking. Wah, ya kan? Kamu belum tahu aja. Nanti aku pengen dong kapan-kapan diajak bikin minuman juga sama kamu. Oh iya, itu yang baru buat aku. Kamu nyobain masak sama aku walaupun agak lebih susah dikit. Yang paling susah tuh nyari bubuk apa tuh? Kayak coklat atau matchanya. Kan soalnya kan kalau matcha ada level-level. Iya banget, aku dan juga. itu mahal banget guys. Iya lagi. My money, my wallet itu crying guys melihat harganya. Iya, matcha tuh sesuai grade-nya tuh mahal-mahal banget. Iya, tapi aku juga nggak tahu perbedaan rasa-rasanya karena ya nggak pernah cobain per grade-nya gitu, ngerti nggak sih? Sama, aku kayak beli matcha. Iya, ya udah, iya bener banget lagi. Tapi udah, nanti kalau gitu masaknya carbonara, kita minumnya matcha ya. Ya boleh. Oke, berarti nanti kamu sama aku bikin carbonara, nanti aku sama kamu bikin matcha. Ya udah kalau gitu. Dan terus itu tuh barang buat ininya. Oh iya, mahal. Kamu nggak punya, aku juga nggak punya sih jujur, kayak iya, ngapain gitu. Itu mahal tau guys. Makasih ya Kak Faris Alfa. Harus di harus diseret aku harus nonton, aku suka banget nontonin orang bikin matcha karena pas mereka ngaduk tuh kayak jadinya tuh kayak ada foamnya gitu, kayak keren. Aku suka banget sebenarnya. Like it. Ya lagi, makasih ya Kak Fis. Karena aku sebenarnya kita jarang kayak ada ini bareng nggak sih, kayak bukan konten sih, tapi kita kayak jarang ada hal yang dilakuin bareng nggak sih, Li? Jadi kayak aku pengen banget ngajak Lily kapan-kapan ngelakuin hal bareng. Karena nggak hampir semua sih, tapi kayak beberapa Genrobers kan aku udah ngajak, tapi kayak Lily aku belum pernah. Jadi kayak nanti secepatnya harus. Aku juga pengen ngajak Lily baca top gifter, tapi kalau Lily nggak mau ya nggak apa-apa, aku mau baca dulu soalnya. Kamu dulu deh, boleh. Okay. Nomor 10 ada Kak Alvin, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Visi Oshi, Lily sama Trisha, terima kasih banyak Kak. Kasih Kak. Nomor 8 ada Kak Yewes GHSH, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Apipski, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Onil punya Lily, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Sabrina, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak ADP, Kak Aris Dwi Pradipta, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Dimzai Hashno Oshi, iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Oshinya nanti aku ya. Oke, makasih ya guys. Bye. Oke, oh iya, kita tungguin ini aja. Nah, nomor 10 ada Kakak Fis, berdua. Terima kasih banyak. Makasih Kak. Nomor 9 ada Kakak Faris Alfa, terima kasih Kak. Makasih Kak. Nomor 8 ada Kakak Visi Oshi Lili.
Rar and Trisha. Terima Makasih kasih Kak. banyak. Oh gitu ya cara bacanya. Oke. Nomor 7 ada Kakak Rizal. Terima kasih Kak Terima Rizal. kasih banyak, Kak. Nomor 6 ada Kak Cucu. Alright. Terima kasih Kak Cucu. Terima kasih banyak, Kak. Kakak Fakidika, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Nomor 4 ada Dede Andrew, adanya Liloy. terima Dede kasih Queen. banget. Makasih ya Dede Andrew. Nomor 3 ada kasih banget. Kak ADP. Makasih Kakak Aristi Pradipta. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kakak Alvin-san. Arigato Terima kasih banyak, gozaimasu Kak Kak. Alvin. Nomor 1 ada Duyan-san. Arigato Arigato. gozaimasu. Terima kasih banyak semuanya. Bye, guys. Bye bye. Have a good day guys. Semangat kerjanya hari ini. Bye bye.